Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran yang ketiga. Di video ini kita akan mengenal berbagai alat ukur untuk mengukur suatu besaran. Oke, langsung kita simak ya. Oke, di video sebelumnya kita udah membahas mengenai pengertian dari besaran pokok. Masih ingat kan artinya? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui suatu kegiatan pengukuran secara langsung dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, bisa dilihat di tabel berikut, besaran pokok itu jumlahnya ada 7. Biar gampang diingat sama kalian, disingkatnya itu adalah SMP jiwa. Apa sih SMP jiwa? Nah, bisa dilihat di tabel ini yang huruf merah depannya, itu tuh singkatan dari SMP jiwa. S-nya itu adalah suhu dengan satuan internasional Kelvin, alat ukurnya adalah termometer, besaran pokok yang kedua adalah M-nya massa. Satuan internasionalnya adalah kilogram dengan alat ukurnya neraca, P-nya adalah panjang, satuan internasionalnya adalah meter, alat ukurnya berupa penggaris, kemudian J-nya adalah jumlah zat, satuan internasionalnya adalah mol, I-nya merupakan intensitas cahaya dengan satuan internasionalnya kandela dan alat ukurnya adalah light meter. Kemudian W-nya waktu dengan satuan internasionalnya adalah second atau detik. Alat ukurnya berupa stopwatch. Dan yang terakhir A-nya adalah arus listrik dengan satuan internasionalnya adalah ampere dan alat ukurnya adalah ampere meter. Next, kita akan mengenal berbagai alat ukur. Di kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering banget menggunakan alat ukur untuk mengukur suatu besaran tertentu. Alat ukur yang sering kalian gunakan adalah penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang, lebar, maupun tinggi. Penggaris yang biasanya sering kalian gunakan itu memiliki satuan sentimeter. Nah, selain penggaris, ada alat ukur lain untuk mengukur panjang juga, yang bernama jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya untuk mengukur kedalaman atau ketinggian suatu tabung maupun mengukur diameter lingkaran dan diameter bola. Satuan dari jangka sorong ini juga sama, yaitu sentimeter. Nah, selain penggaris dan jangka sorong untuk mengukur besaran panjang, ada alat ukur lain yang dinamakan dengan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini berfungsi untuk mengukur benda yang sangat tipis. Contohnya mengukur ketebalan kertas, mengukur ketebalan logam. Karena dia fungsinya untuk mengukur benda yang sangat tipis, skalanya itu lebih kecil lagi. Mikrometer sekrup menggunakan skala milimeter. Jadi kalau misalnya kalian mau mengubahnya ke satuan sentimeter atau ke meter, harus kalian konversikan dari pengukuran sebelumnya. Nah, mikrometer sekrup ini biasanya cuma diukur untuk mengukur benda-benda yang tipis aja ya. Kalau untuk mengukur panjang bisa dengan penggaris, kalau mengukur diameter dengan jangka sorong. Berikutnya ada alat ukur dengan namanya termometer. Udah tahu kan fungsinya? Fungsinya ini adalah untuk mengukur suhu. Termometer yang biasa kita gunakan merupakan termometer raksa atau termometer alkohol sebagai pengisinya. Nanti kalau ada perubahan suhu, cairan di dalamnya itu akan bergerak naik. Nah, kemudian kita tinggal melihat garis skala ukurnya. Alat berikutnya adalah termometer digital, fungsinya sama untuk mengukur suhu. Cuman bedanya kalau termometer digital, kita bisa lihat langsung hasil pengukurannya dari display termometernya, berapa angkanya. Sedangkan kalau termometer raksa atau alkohol, kita harus baca skala garisnya. Jadi kita lihat itu kenaikannya sampai di garis keberapa, terus baca deh skalanya. Nah, satuan dari kedua termometer tersebut menggunakan yang satuan Celcius yang ditetapkan dari pemerintah. Alat berikutnya, coba kalian tebak. Kira-kira ini alatnya namanya apa ya? Betul, alat ini namanya adalah timbangan. Timbangan atau neraca disebut sebagai alat untuk mengukur massa atau bobot. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang satuannya adalah kilogram.
Nah, dengan menggunakan timbangan atau neraca tadi, satuan yang diukur adalah kilogram. Selain timbangan, ada juga alat seperti ini. Kalau ini namanya neraca tiga lengan. Neraca tiga lengan ini digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih kecil ukurannya. Nah, neraca tiga lengan ini satuannya itu adalah gram. Jadi kalau mau mengukur dalam kilogram, nanti kalian harus konversikan dari gram ke kilogram. Kenapa disebut neraca tiga lengan? Kalian coba aja lihat ini di gambar neraca tiga lengan. Dia disebut tiga lengan karena dia memiliki tiga skala ukur di sini, yang ada ratusan, puluhan, dan satuan. Berikutnya ada neraca digital. Ini juga sama fungsinya untuk mengukur massa. Cuman kalau neraca digital ini skala pengukurannya itu angka hasil pengukurannya tinggal dilihat aja di display neracanya, nggak usah dilihat lagi garis skalanya itu berapa. Biasanya neraca digital ini sering kalian temukan di swalayan atau di supermarket. Oke, kemudian alat berikutnya. Nah, kalau ini tahu nggak apa namanya? Ini namanya adalah stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu. Seperti yang kalian lihat, stopwatch ini dia ada dua lingkaran. Ada lingkaran yang kecil dan ada lingkaran yang besar. Jarum di lingkaran kecil ini berfungsi untuk mengukur menit. Sedangkan jarum di skala yang besar, di lingkaran yang besar ini, fungsinya untuk mengukur detik. Ini disebutnya stopwatch analog. Ada juga yang namanya stopwatch digital kayak gini, atau di HP kalian. Kalau stopwatch digital itu kalian gak usah repot-repot ngelihat garis-garis skalanya di alat ukurnya. Kalian tinggal lihat aja angka yang tertera di display stopwatch digital tersebut. Kayak gitu. Kemudian, next, alat berikutnya adalah ampermeter. Apa sih fungsi ampermeter? Fungsi ampermeter itu adalah untuk mengukur arus listrik yang mengalir. Biasanya satuan yang didapat dari alat ukur ini adalah miliampere atau mikroampere, tergantung batas ukur yang kalian gunakan. Selanjutnya, ada yang namanya ini light meter. Sesuai dengan sesuai dengan kata-katanya itu light. Light itu adalah cahaya. Berarti light meter itu fungsinya adalah mengukur intensitas cahaya. Caranya adalah kalian tinggal mengarahkan yang kubah lingkaran ini ke bagian datangnya sinar matahari. Nah, nanti kalian tinggal pencet tombol di light meter. Nanti akan terukur intensitas cahaya matahari yang diserap oleh kubah lingkaran logam tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan alat ukur penggaris untuk mengukur panjang. Yuk, disimak. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengukur panjang. Salah satu alat ukur panjang adalah penggaris yang biasanya kalian gunakan sehari-hari. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, penggaris itu dimulai dari skala 0 yang dimulai di ujung sebelah kiri. Ini merupakan skala 0. Kemudian yang angka-angka ini menunjukkan skala utamanya, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, perhatikan dari skala 0 sampai skala 1, dari 0 sampai skala 1, itu terdapat 10 garis. Nah, berapa nilai garis-garis kecil yang ini? Cara menghitungnya adalah jarak dari 0 ke 1 itu kan berarti 1. Dibagi dengan jumlah garisnya. Jumlah garisnya itu ada 10 dari 0 sampai 1 itu. Berarti skala yang kecil itu bernilai 1 dibagi 10, yaitu 0,1. Berarti kalau di ujung sebelah kiri ini 0, satu garis di depannya berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, dan seterusnya. Berarti ingat ya, satu garis di penggaris itu, yang kecilnya itu bernilai 0,1 cm. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba untuk mengukur panjang sebuah buku.
Nah, di sini ada sebuah buku, ada panjang, ada lebar. Kita akan menghitung panjang dari buku ini. Caranya, ujung kiri buku ini disejajarkan dengan skala 0. Nih, dengan skala 0. Kemudian ujung sebelah kanannya itu tinggal dilihat ujungnya sampai sini. Nah, kalau begitu, gimana sih cara ngukurnya? Berarti lihat dari skala 0 ini sampai ujung yang sebelah kanan, batasnya sampai mana. Ternyata dia ada di garis yang ini, garis yang pertama. Nah, angka berapa ini? Dari sini sampai sini kan kita tahu ya. Di sini nilainya itu adalah, yang ini nilainya 20. Berarti yang berikutnya berapa? Kayak tadi, skala yang kecil itu nilainya 0,1. Berarti kalau ini 20, ini 20,1, 20,2, 20,3, 20,4, 20,5, dan 20,6. Berarti artinya panjang buku ini adalah 20,6 cm. Sekarang gimana kalau ternyata penggarisnya itu patah, jadi skalanya nggak dimulai dari angka 0? Gimana ya cara pengukurannya? Oke, sekarang gimana kalau ternyata mengukur panjangnya itu tidak dimulai dari skala 0? Misalnya penggaris kalian patah atau skala 0-nya hilang, nggak kelihatan. Berarti cara ngitungnya, kalian letakkan yang buku sebelah kirinya itu di skala berapapun. Di sini disimpan ujung kirinya di angka 5. Terus sekarang lihat di sebelah kanan ini dia ada di skala berapa. Nah, ternyata dia ujung di kanan itu ada di skala yang garis ini. Berarti gimana cara ngitungnya? Kayak tadi, berarti ini kan 25. Yang garis panjang tengah-tengah ini 25,5. Berarti satu panjang setelahnya 25,6. Berarti ujung sebelah kanan ada di skala 25,6 cm. Berarti berapa dong panjang buku aslinya? Caranya tinggal kalian hitung selisih antara ujung kanan dengan ujung kiri. Berarti hitung 25,6 dikurangi dengan 5, yaitu hasilnya 20,6 cm. Maka panjang buku ini adalah 20,6 cm. Hari ini kita udah belajar mengenal berbagai alat ukur dan bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Di video berikutnya kita akan belajar menggunakan alat ukur lainnya. Jadi jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya biar nggak ketinggalan. See you!